Tokoh pendidikan mancanegara. 1. Johann Hendrik Pestalozzi. Pendidikan yang diberikan pada anak didiknya antara lain: pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. Anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. Pengalaman harus meliputi pesan yang menyenangkan. Guru harus mempertimbangkan hal-hal yang disenangi anak. Disiplin diperlukan, tapi harus bersifat membangun, bukan membangun. Menurut Pestalozzi, anak adalah pribadi yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Contoh implementasi teori AVM dalam pembelajaran anak usia dini pada berbagai lembaga, yaitu D. Playgroup. A. Melalui konsep pendengaran atau auditory. Caranya memberikan alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. B. Melalui konsep penglihatan atau visual. Caranya melalui pemberian warna-warna yang menarik di dalam kelas dan di kamar. C. Konsep ingatan atau memori. Caranya melalui konsep bercerita sederhana, singkat, aktual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Di taman kanak-kanak usia 3-6 tahun. A. Konsep pendengaran atau auditory. Caranya guru dan anak bertepuk tangan sebelum melakukan kegiatan. B. Konsep penglihatan atau visual. Caranya meletakkan kaca di depan kelas agar anak dapat melihat dirinya sendiri. C. Konsep ingatan atau memori. Caranya guru menyebutkan nama-nama bulan dengan melihat kalender, kemudian anak diminta untuk menyebutkan kembali nama bulan tersebut. Yang kedua, John Leichhardt. Tujuan pendidikan yang diterapkan oleh Leichhardt adalah menghasilkan manusia atau anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas dan terdidik otaknya saja, tetapi juga cerdas dalam berperilaku. 5 langkah pembelajaran menurut John Leichhardt, yaitu: 1. Menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak. Yang kedua, melakukan studi wisata. Yang ketiga, pembahasan hasil pengamatan. Yang keempat, menceritakan lingkungan yang dialami. Yang kelima, kegiatan ekspresi. Ketiga, Maria Montessori. Montessori membuat sekolah pertamanya di Roma atau di daerah Como tahun 1907 yang disebut Casa dei Bambini, yang artinya rumah anak. Sekolah tersebut dipersiapkan untuk anak cacat mental. Pandangan Montessori tentang anak usia dini. A. Mereka terus-menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan. B. Mereka senang sekali belajar, selalu ingin tahu dan mencoba. C. Mereka memiliki kemampuan yang besar untuk menyerap berbagai pengalaman sejak lahir sampai umur 6 tahun. D. Mereka belajar melalui gerakan, bereksplorasi, dan belajar melalui alat inderanya. E. Mereka melewati masa muda dalam belajar, disebut periode sensitif untuk belajar. Yang keempat, Friedrich Wilhelm Froebel. Penerapan pandangan Froebel. Pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini dianggap baik apabila: A. Hendaknya menyiapkan lingkungan yang dapat mendorong proses belajar melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan. B. Orang tua dan guru sebaiknya bekerja sama dalam mendukung anak memperoleh pengalaman. C. Anak diberi kesempatan untuk mendapat pengetahuan dari kegiatan lebih kompleks. D. Anak belajar menyukai buku dan mampu berbahasa dengan caranya sendiri melalui aktivitas bercerita. Tokoh pendidikan Indonesia. Yang pertama, Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS atau Indonesia Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Maksud utama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atau usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai mereka saja. Tujuan pendidikan ini adalah sebagai berikut: mendidik anak-anak ke arah hidup yang merdeka melalui pendidikan hidup mandiri, menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, membina kemauan keras, dan membiasakan berani bertanggung jawab, membiayai diri sendiri dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri, mengembangkan
mengembangkan anak secara harmonis mencakup aspek perasaan, kecerdasan, dan keterampilan. Mengembangkan sikap sosial agar dapat bermasyarakat dengan baik. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak-anak adalah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Jika anak memiliki kodrat yang tidak baik, maka tugas pendidik untuk membantunya menjadi baik. Jika anak sudah memiliki kodrat yang baik, maka ia akan lebih baik lagi jika dibantu melalui pendidikan. Kodrat dan lingkungan merupakan konvergensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk rentang usia dalam pendidikan dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa kanak-kanak atau kinderperoid usia 1-7 tahun, masa pertumbuhan jiwa dan pemikiran usia 7-14 tahun, masa sosial peroid atau terbentuknya budi pekerti usia 14-21 tahun. Sesuai dengan rentang usia tersebut, maka cara pendidik untuk masa kanak-kanak adalah dengan memberi contoh dan pembiasaan atau teladan. Untuk masa pertumbuhan jiwa dan pemikiran, dengan cara mengajar dan perintah paksaan hukum